Ketika layar kaca menayangkan sebuah tradisi, yang terjadi bukanlah sebuah tayangan edukatif, melainkan badai di media sosial. Sebuah potongan adegan yang diambil dari sebuah pesantren memicu gelombang kemarahan yang dahsyat, perdebatan yang membelah ruang publik, dan polarisasi yang menganga lebar. Pertanyaannya bukan lagi tentang apa yang disiarkan, melainkan apa yang sebenarnya terjadi saat lensa kamera televisi yang terbiasa menangkap sensasi di masyarakat tiba-tiba berhadapan dengan dunia yang penuh makna, tradisi yang sakral, dan nilai-nilai yang mendalam yang terkandung di dalamnya. Kasus ini bermula dari program televisi Trans 7 yaitu Expose Uncensored, yang mana diduga pada penayangan kali ini menyoroti tradisi di sebuah pesantren, yaitu pesantren Lirboyo, yaitu tradisinya berupa santri ngesot, yang mana menggunakan narasi-narasi yang diduga tidak pantas untuk ditayangkan, yang seharusnya mengedukasi akhirnya memicu kemarahan publik. Ada yang bersifat pro dan ada juga yang bersifat kontra, sehingga masyarakat bingung mana yang harus diikuti, mana yang tidak. Karena hal ini akhirnya kesenjangan pemahaman dari berbagai pihak timbullah, dan juga perdebatan timbul juga, sehingga menyebabkan konflik yang melebar. Baik, dari kasus yang sedang viral itu sendiri, kita bisa melihat ada konsep sosiologi, yaitu yang pertama tentang simbolisme, yang mana menurut mereka itu adalah adab dan penghormatan kepada orang tertentu, dan yang kedua adalah teori konflik sosial, yang mana memicu perdebatan dan juga kesalahpahaman di bidang publik. Nah, teman-teman semua, jika kita lihat dari kacamata sosiologi, hal ini bukan hanya sekedar bentuk salah paham, namun di dalamnya terdapat konsep kekuasaan, yang mana media sosial dengan mudahnya mendefinisikan hal ini sebagai realita. Namun berbeda sudut pandangnya dengan pesantren, yang mereka menganggap bahwasanya media sosial telah merendahkan, bahkan merenggut apa yang mereka anut dan juga mereka percayai. Dari hal ini, media sosial juga dengan mudahnya menyebarkan informasi yang sedang viral dengan sangat mudah, dari isu yang hanya isu lokal saja sampai dengan isu nasional, sehingga menyebar secara cepat dan juga luas ke seluruh dunia. Nah, pada kasus ini secara sosiologis kita bisa melihat bahwasanya menyoroti adanya pergeseran nilai dan juga otoritas, yang mana media mencoba menarasikan ulang dan membentuk tulisan-tulisan baru yang mereka anggap ini adalah realitas yang berbeda dengan pandangan pesantren, bahwasanya ini merupakan nilai moral dan juga spiritual yang mereka pegang dan mereka percayai. Nah, di sini saya akan menggunakan teori konstruksi sosial menurut Peter L. Berger dan juga Thomas Luckman, yang mana bahwasanya di dalamnya terdapat proses dialektis membentuk, memelihara, dan melegitimasi realitas sosial. Nah, bahwasanya di dalamnya terdapat internalisasi, yang bahwasanya media mencoba mendefinisikan atau menarasikan ulang dari tradisi di pesantren tersebut. Namun terjadilah benturan secara sosiologis dan berakibat kepada konflik. Nah, menurut pesantren itu sendiri bahwasanya internalisasi di dalamnya merupakan suatu kajiran atau penghormatan dan juga proses untuk mereka menghormati orang-orang tertentu di dalam pesantren tersebut. Namun berbeda halnya bagaimana media sosial mendefinisikan hal ini. Dengan adanya isu ini memicu berbagai pro dan juga kontra di masyarakat. Ada salah satu netizen, yaitu masyarakat Indonesia, dengan kutipan, "Anak saya juga mondok di pesantren, tapi nggak ada tradisi ngesot begitu," kurang lebih katanya begitu. Nah, dia menyampaikan bahwasanya hal ini bisa menghambat kita dengan tradisi-tradisi lokal yang tidak rasional lagi, dan juga hal ini dia mengatakan harus dipertanggungjawabkan secara keagamaan, karena hal ini sudah tidak masuk akal lagi untuk diikuti. Namun ada juga
yang kontra dengan hal ini, yaitu khususnya masyarakat-masyarakat di pesantren, karena mereka sudah pasti tidak setuju. Karena dengan hal ini mereka menganggap mereka telah direndahkan dan kita tidak bisa menyalahkan, dan akhirnya masyarakat pun bingung mana yang harus diikuti, mana yang benar dan mana yang salah. Namun kita harus melihat dari berbagai perspektif dan kita tidak bisa menyalahkan, namun kita harus tetap berdiri kepada kepercayaan kita masing-masing. Dengan adanya video yang sudah viral dan juga tersebar di mana-mana, akhirnya Trans 7 menerima kecaman daripada para santri, individu, dan masyarakat pesantren Nahdlatul Ulama tersebut. Mereka tidak setuju dan mereka menganggap hal ini sudah merendahkan pesantren mereka. Dan juga mereka mengakui telah mengambil langkah hukum karena Trans 7 sudah melanggar etika dalam masyarakat, etika jurnalistik mereka, dan menganggap bahwasanya Trans 7 telah merendahkan kepercayaan mereka. Pada akhirnya, respon Trans 7 berakhir mereka mengakui kelalaian mereka akibat penayangan video-video tersebut. Mereka meminta maaf di berbagai platform media sosial. Mereka juga langsung mendatangi pesantren Lirboyo tersebut untuk menyampaikan niat baik mereka. Jika kita lihat dari perspektif yang berbeda dan juga kepekaan terhadap lingkungan sekitar kita, ini sudah termasuk ke dalam pelanggaran etika. Karena menurut mereka, cara menarasikan Trans 7 itu sudah sangat salah, yang mana mereka menggarisbawahi perbudakan di dalam video tersebut. Padahal menurut masyarakat yang ada di pesantren tersebut itu bukanlah suatu perbudakan, namun cara mereka menghormati dan juga adab mereka kepada kiainya atau orang-orang tertentu yang ada di sana. Kemudian di sini juga representasi negatif daripada media sosial, yang seharusnya media sosial tidak bisa langsung menafsirkan bahwa tradisi dan budaya itu salah. Namun kita perlu melihat dari banyak segi masyarakat yang berbeda-beda tradisi dan budayanya. Jadi kita bisa melihat bahwasanya jika kita ingin mengambil informasi ataupun menafsirkan sesuatu, kita harus melihat data yang lebih relevan, akurat, dan juga sudah terpercaya. Tidak langsung semena-mena kita sekonyong-konyong mengambil video yang tidak tahu asal muasalnya dari mana dan langsung ditayangkan. Sehingga inilah yang akan terjadi, konflik sosial, dan bisa memecah belah daripada setiap budaya-budaya ataupun tradisi-tradisi tertentu yang telah dibentuk sebelumnya. Dengan viral itu tersebut, jadi dampaknya tidaklah sederhana, namun terjadi polarisasi yang sangat tajam antara media sosial yang dianggap sudah benar menayangkan kegiatan-kegiatan atau tradisi yang tidak masuk akal. Namun ada juga yang dari pihak pesantren menyatakan ini merupakan kesalahan yang besar dan mereka menganggap mereka telah direndahkan. Tidak hanya itu, tapi pesantren-pesantren yang tidak tahu tradisi ataupun tidak menganut kepercayaan itu juga ikut terdampak, sehingga citra-citra pesantren di mana-mana menjadi buruk. Tidak hanya berskala kecil, namun berskala besar. Hal ini juga menjadi cermin bagi profesi-profesi dan juga pekerjaan seperti reporter maupun jurnalis. Apakah mereka mau melanjutkan hal ini dan tidak melihat kepekaan kepada sekitarnya, ataukah mereka punya pandangan lain? Jadi kita tidak bisa menyalahkan apakah ini salah atau benar, namun kita harus bisa melihat keberagaman yang berbeda-beda di setiap individu dan juga kelompok masyarakat tertentu. Nah, teman-teman semua, itulah analisis dari saya mengenai adanya kasus yang sedang viral sekarang, yaitu pesantren Lirboyo, tentang ngesot atau tentang perbudakan yang ada di pesantren tersebut, sehingga memicu berbagai pro dan juga kontra di masyarakat. Nah, bagaimana cara kita melihat atau langkah apa yang harus kita ambil sebagai mahasiswa? Seharusnya kita sebagai mahasiswa juga tidak boleh langsung sekonyong-konyong menyalahkan tentang tradisi itu sendiri. Namun kita juga harus melihat relevan, data, kemudian akurat atau tidaknya. Kita tidak bisa langsung menyalahkan. Namun kita juga harus mempercayai bahwa perbedaan itu ada di Indonesia. Beragam sekali, dan hal ini juga menjadi cerminan refleksi bagi setiap media sosial di Indonesia seperti Instagram, kemudian
Facebook, kemudian Twitter, dan lain sebagainya, bahwasanya jika kita ingin memberitakan sesuatu, kita harus melihat dulu dari berbagai sudut pandang, karena pendapat, ide, dan saran dari berbagai masyarakat itu sangatlah penting. Bahwasanya apa gunanya saran itu? Ya untuk dampak positifnya. Teman semuanya, dari kasus viral ini kita bisa menyimpulkan bahwasanya kita tidak bisa menyalahkan mana yang benar dan mana yang salah. Namun dari kasus ini kita bisa mengambil pelajaran bahwasanya kita harus saling menghargai satu sama lain. Kita tidak bisa menutup adanya perbedaan dengan latar belakang individu, masyarakat, dan kelompok-kelompok tertentu dari berbagai belahan dunia. Namun dari konflik ini kita bisa menjadi jembatan pengertian bahwasanya kita itu hidup berdampingan di masyarakat. Teman-teman semuanya, marilah kita gunakan media sosial sebaik mungkin. Bahwasanya hal ini, platform ini bukan untuk kita memprovokasi, tapi kita memahami bahwasanya terdapat banyak sekali tradisi-tradisi di Indonesia yang harus kita pahami dengan makna-makna dan juga arti-arti tertentu.